Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kelas 5, Sitakuma, Gedung Tuban. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang IPA. Apa pelajaran hari ini? Sebelum kita belajar, ayo kita melakukan rutinitas pagi. Seperti biasa ya teman-teman, mandi, sarapan, kemudian sholat duha. Jangan lupa selalu tilawah Qur'annya. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang alat pernapasan manusia dan hewan. Sekarang di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gangguan organ pernapasan manusia. Nah, perhatikan gambar di kanan kiri ya. Itu ada sebelah kiri kita, itu ada anak yang batuk. Kenapa dia bisa batuk seperti itu? Nanti kita akan simpulkan bersama ya, kenapa ya. Yang sebelah kanan itu ada SpongeBob yang sedang bernafas dengan lega, dengan segar. Kok bisa ya dia bernapas dengan lega? Apa yang menyebabkan mereka berbeda bernafasnya atau berbeda? Yuk kita lihat di sini. Nah, kenapa dia batuk-batuk? Nah, saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Nah, karena yang kiri itu dia saat bernapas itu dia menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Makanya dia menjadi batuk-batuk. Kenapa ya? Nanti kita cari tahu. Sebaliknya, yang SpongeBob itu menghirup udara yang segar di bawah pohon rindang. Dia merasa nyaman. Jadi nafasnya enak, tidak ada halangan. Nah, ini adalah sebuah gambar rumah sakit ya. Jangan ya. Sebaik-baiknya rumah itu adalah di rumah dengan bersama keluarga. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Yang nomor 1 itu adalah faktor fisik ya. Ya, di situ tertuliskan apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Tadi kenapa kok bisa batuk-batuk gitu ya teman-teman? 1, faktor fisik ya. Adanya kelainan organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Jadi teman-teman ya. Jadi kelainan pada bayi itu bisa prematur. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Bayi yang belum sempurna qadarullah dia harus dilahirkan, makanya dia menggunakan alat bantu pernapasan. Next. Penyebab sakit yang kedua itu adalah faktor penyakit ya. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nanti kita akan membahas tentang ini ya teman-teman ya. Nah, ini sakit ya. Kemudian faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan teman-teman. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Untuk udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Jadi ada berapa faktor tadi teman-teman yang menyebabkan gangguan pernapasan? 1, yaitu faktor fisik. Yang kedua, yaitu apa tadi? Faktor penyakit. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang nomor 2 tadi. Oke, faktor penyakitnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar yang kedua tadi, penyakit pada pernapasan. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Organ pernapasan manusia masih ingat ya kemarin terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, tenggorokan itu bisa juga disebut dengan trakea ya teman-teman. Kalau hidung itu tempat keluar masuknya udara atau oksigen dan karbon dioksida. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, kita lihat ya, kita flashback kembali pelajaran kemarin. Ini ada gambar pernapasan manusia. Diingat-ingat ya teman-teman, itu ada rongga hidung. Yang atas sendiri itu tempat keluar masuknya
udara ya. Jadi teman-teman lebih baik bernapas melalui hidung, karena di hidung itu ada bulu-bulu lembut atau rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran, dan lendir teman-teman. Lendir itu berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Kemudian ada rongga mulut, itu juga bisa kok buat bernafas, tapi lebih baik bernafas dengan hidung. Kemudian ada faring, itu percabangan antara rongga hidung dan rongga mulut. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi ada laring, ini adalah pangkal tenggorokan. Kemudian ada masuk ke dalam, ini ada trakea ya. Trakea itu adalah tenggorokan yang panjangnya 12,5 cm sekitaran itu. Kemudian di sini bercabang teman-teman ya. Ini ada pangkal tenggorokan yang bawah, ini namanya bronkus ya, diingat-ingat ya. Ya, bronkus ini bercabang dua seperti pohon ya. Ini yang cabang kanan kiri namanya bronchiolus yang masih berwarna biru ini. Kemudian bronchiolus ini ada gelembung-gelembung kecil, ada terdapat kapiler-kapiler darah, ini namanya alveolus teman-teman. Alveolus itu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini kanan kiri yang besar ini namanya paru-paru, ini diafragma ya teman-teman ya. Next, karena sudah pernah ini, kita hanya mengulang saja. Nah, yuk kita membahas tentang penyakit yang pertama, penyakit dalam pernapasan yang pertama, yaitu emphysema. Merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini emphysema ini kita lihat di alveolus, yaitu di gelembung-gelembung udaranya yang normal seperti ini, pisah-pisah. Tetapi kalau emphysema merupakan penyakit paru-paru kronis, kondisi ini disebut obstruktif karena seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru, yang seperti ini, yang di alveolusnya. Next, yang kedua. Yang kedua adalah asma. Ya, asma. Ingat-ingat asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Jadi ini penyakit keturunan ya teman-teman ya. Contohnya, nah seperti ini biasanya mereka menggunakan alat bantu ya pernapasan ya, atau menggunakan obat. Nah, contohnya ini ya, ada bulu binatang, mungkin stres, marah, kerja berat, serbu bunga, serangga, bahan kimia, udara dingin, spora jamur, debu rumah, asap rokok, bau menyengat, polusi. Jadi seakan-akan dia susah untuk bernapas. Yang ketiga, kanker paru-paru. Nah, kita lihat kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya, teman-teman. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, loh ya. Jadi kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nanti di sini akan melihat paru-paru yang sehat sama paru-paru yang terkena kanker. Ya, yang sebelah kiri ini kanker yang sehat ya, berwarna pink atau merah muda. Kemudian yang kanan ini seperti gosong ya teman-teman ya. Karena tadi kebiasaan apa teman-teman? Kebiasaan merokok. Next, tuberkulosis atau TBC. Apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis atau TBC merupakan teman-teman, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan mengucup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Ya. Jadi TBC itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. TBC itu penularannya ketika ada seseorang yang terkena sakit TBC, kemudian dia meludah atau mungkin bernapas secara bebas, kemudian nafasnya tadi dihirup sama
orang lain yang sehat tentunya ya, dan masuk ke dalam paru-paru. Next, penyakit yang kelima adalah bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Jadi ini sakitnya ada di batang tenggorokan ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ya, ini ada trakea atau tenggorokannya. Lah sakitnya itu ada di bronkitisnya teman-teman. Batang dari bronkus yaitu bronkeolus ya, yang sebelah kanan kiri itu ya, ada di bronkus ya. Nah itu terjadi penyumbatan sehingga kenapa terjadi penyumbatan? Karena ada lendirnya. Makanya aliran udaranya terhambat. Karena ada lendir, ada seperti cairan yang seperti ingus seperti itu. Nah, ini ada susternya ya teman-teman ya. Next, itu ada influenza. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan influenza, itu kita bilang biasanya pilek ya. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya teman-teman ya. Influenza penyakit ini timbul karena gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Pasti tidak asing lagi influenza. Penyebarannya sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi dalam keadaan flu, jadi bersin atau mungkin batuk di sekitar teman-teman yang sehat ya, udara yang timbul karena itu bisa dihirup teman-teman. Jadi teman-teman yang sehat bisa tertular oleh influenza. Nah ini gejalanya, yuk, itu ada batuk, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, tenggorokan sakit, badan terasa lemas, itu influenza. Nah alhamdulillah gangguan pada pernapasan sudah kita pelajari bersama. Jadi silahkan teman-teman simak videonya, diperhatikan, silahkan mungkin atau ingin dibuat rangkuman atau tulisan ringkas bagaimana teman-teman pahamnya, silahkan ya. Ini ada nih surat Al-Isra ayat 82 ya teman-teman ya. Itu yang bunyinya itu artinya, dan kami Allah turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambahkan kepada orang yang zalim selain kerugian ya. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa segala penyakit itu timbulnya dari hati ya teman-teman ya. Kalau hatinya merasa bahagia, mungkin hatinya menerima apa adanya, selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada orang lain, insya Allah segala macam penyakit tidak akan datang. Dan kemudian apabila penyakit datang, silahkan teman-teman sering-sering tilawatil Quran ya. Pasti setiap sakit ada obatnya. Selalu meminta kepada Allah sebagai sang penyedia obat. Oke, obat hati ya teman-teman ya. Yang pertama membaca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam ya. Yang ketiga berkumpul dengan orang yang solih, dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang selalu beribadah kepada Allah. Yang keempat berbanyak puasa. Yang kelima zikir malam ya. Itu ada nyanyiannya ya teman-teman ya. Kemudian penyakit hati, perhatikan, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, sumber dari segala sumber sakit itu adalah hati. Dimana kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka insya Allah sakit tidak akan datang. Jadi bagaimana kalau sudah sakit datang, silakan bertilawatil Quran, selalu berprasangka baik kepada Allah, insya Allah segala macam penyakit itu ada obatnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan yang sakit segera disembuhkan, dan selalu semangat dan selalu berprasangka baik dan berpikiran positif. Oke, semoga semua teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Kita sama-sama berdoa agar semua cepat membaik seperti sedia kala. Semoga coronanya cepat pergi ya teman-teman. Semoga kita bisa tetap muka setiap hari. Oke, dari Bu Sundari dan Bu Naning sekian dulu. Selamat mengerjakan tugas untuk hari Senin ini tepat waktu lebih utama ya teman-teman. Jangan lupa
selalu murojaah hafalannya dan tilawatil Qur'annya, selalu sholat tepat waktu. Dari Bu Sundari sekian dulu, mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini Bu Sundari dan Bu Naning ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Sundari dan Bu Naning tunggu tugasnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.